Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih sama aku. Kali ini aku akan membahas tentang bisnis internasional dengan tema globalisasi dalam bisnis internasional dan perdagangan internasional. Oke teman-teman, nah di sini udah ada 2 materi nih yang bakal aku jelasin. Nah pasti kalian udah pada penasaran kan? Yang pertama yaitu ada materi globalisasi dalam bisnis internasional. Di situ udah terlihat ya ada poin-poin yang bakal aku jelasin satu persatunya. Dan yang kedua ada materi perdagangan internasional. Nah di situ juga udah aku cantumin beberapa poin-poin yang bakal nanti aku jelasin satu persatu. Nah, di sini teman-teman udah ada pengertian globalisasi dalam bisnis internasional. Globalisasi dalam bisnis internasional adalah proses integrasi ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi melalui batas-batas negara. Nah, globalisasi bisnis juga mencakup adopsi teknologi modern untuk mendukung proses produksi, distribusi, dan pemasaran yang lebih efisien. Selanjutnya di sini ada peningkatan integrasi sosial dan ekonomi, yaitu globalisasi menciptakan jalinan interaksi yang lebih intensif antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan perusahaan di berbagai negara. Nah, melalui globalisasi ini, distribusi informasi, budaya, dan sumber daya menjadi lebih mudah diakses dan dimanfaatkan. Ini memungkinkan pertukaran ide, inovasi, dan pengalaman antar bangsa yang mendorong kerjasama lintas sektor dan perbaikan standar hidup. Ada juga perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas menjadi instrumen penting dalam globalisasi. Perjanjian seperti AFTA atau NAFTA bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif impor, kuota, dan peraturan yang kompleks. Hal ini memungkinkan perusahaan di negara-negara anggota mengakses pasar internasional dengan lebih mudah dan mengurangi biaya ekspor atau impor. Selanjutnya yaitu peningkatan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini merupakan katalis utama globalisasi. Teknologi mempercepat alur komunikasi, menghubungkan pelaku bisnis di berbagai negara, dan memungkinkan distribusi produk secara efisien. Inovasi di bidang logistik, transportasi, dan teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan beroperasi, dari bisnis kecil hingga korporasi besar. Selanjutnya yaitu perbedaan budaya dan nilai-nilai. Nah, salah satu tantangan besar dalam globalisasi adalah bagaimana perusahaan dapat memahami dan menghormati perbedaan budaya di pasar internasional. Budaya lokal mempengaruhi preferensi konsumen, strategi pemasaran, hingga desain produk. Gagal memahami hal ini dapat menyebabkan kegagalan produk di pasar tertentu. Nah, seperti itu contoh bisa teman-teman baca sendiri ya. Dan selanjutnya ada persaingan yang lebih ketat, yaitu globalisasi membuka peluang besar tetapi juga meningkatkan persaingan baik di tingkat lokal maupun internasional. Perusahaan domestik harus bersaing dengan merek global yang seringkali memiliki teknologi lebih canggih, modal lebih besar, dan akses pasar yang lebih luas. Namun persaingan ini memicu inovasi dan meningkatkan kualitas produk serta layanan. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya di sini globalisasi dalam bisnis internasional memungkinkan integrasi ekonomi global, akses terhadap sumber daya lintas negara, dan persaingan yang lebih ketat. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi, didukung oleh teknologi dan transportasi yang berkembang pesat. Namun, globalisasi juga membawa risiko seperti fluktuasi nilai tukar dan perbedaan budaya. Nah, materi selanjutnya yaitu perdagangan internasional. Baik, next. Nah, definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas pertukaran barang dan jasa yang terjadi antara dua atau lebih negara. Nah, aktivitas ini melibatkan ekspor atau penjualan barang ke negara lain dan impor pembelian barang dari negara lain. Nah, tujuan utama perdagangan internasional adalah memenuhi kebutuhan pasar domestik yang tidak dapat dipenuhi secara efisien di dalam negeri. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya.
teknologi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan internasional, itu ada beberapa. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam, ada perbedaan biaya produksi dan teknologi, ada perbedaan permintaan pasar, ada akses ke pasar global. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa baca sendiri ya bagaimana faktor pendorong perdagangan internasional itu. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor penghambat perdagangan internasional. Ada beberapa yang sering terjadi, diantaranya itu tarif dan kuota. Terus ada hambatan non tarif, ada perbedaan budaya dan bahasa, ada juga risiko politik dan ekonomi ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada cara pembayaran internasionalnya itu bagaimana sih? Nah, di sini ada beberapa mekanisme pembayaran yang umum digunakan. Yang pertama ada pembayaran tunai, yaitu pembeli membayar penuh sebelum barang dikirim. Ada yang kedua ada letter of credit, yaitu bank memberikan jaminan pembayaran kepada eksportir setelah syarat-syarat tertentu terpenuhi. Ada juga bill of exchange. Yang terakhir transfer bank internasional. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu alat pembayaran internasional itu ada 3 ya, yaitu bisa lewat dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan dunia, yaitu dolar Amerika Serikat paling banyak digunakan dalam transaksi internasional. Ada juga euro, yaitu digunakan dalam perdagangan antar negara Uni Eropa dan negara lainnya. Terakhir ada SDR atau Special Drawing Rights, yaitu unit moneter internasional yang dikeluarkan oleh IMF untuk transaksi antar negara gitu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, perdagangan internasional ada kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara lokal. Nah, kegiatan ini tuh mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, menciptakan spesialisasi produksi, serta meningkatkan hubungan ekonomi antar negara. Namun, perdagangan internasional juga menghadapi tantangan seperti tarif, proteksi dagang, fluktuasi nilai tukar, dan ketergantungan ekonomi pada negara lain. Nah, mungkin teman-teman hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya sadar akan kekurangan yang saya miliki. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memaklumi dan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.